Halo, selamat gini hari. Kembali lagi dengan salah satu channel yang membahas tentang airsoft gun dan teman-temannya. Buat teman-teman yang belum subscribe, silakan pencet tombol subscribe di pojok kanan bawah. Juga pencet juga loncengnya supaya kalau ada video-video baru dari gua itu kalian ternotifikasi di HP kalian. Sebelum kita mulai, ada beberapa informasi yang ingin gue sampaikan. Yang pertama, toko Toys R Us sudah mulai beroperasi atau alias sudah buka buat teman-teman yang mau berkunjung, melihat-lihat koleksi barang-barang RT di Toys R Us, sudah bisa langsung ke STC Senayan lantai 2. Kemudian kaos Selamat Gini Hari buat teman-teman sudah memesan, terima kasih banyak. Mohon bersabar karena sedang proses produksi. Di sana lagi pada ngantri nih, jadi mohon kesabarannya. Ntar tahu-tahu udah muncul tuh di rumah lu pada, begitu, tinggal dipakai. Di kesempatan video kali ini masih berbincang-bincang dengan teman saya yang ada di luar sana, masih di Jakarta, yaitu adalah Om Felix. Apa kabar Om Felix? Kabar saya ya, gara-gara pandemi ya masih nganggur di rumah sekarang ini. Seperti yang kita ketahui bersama, atau buat teman-teman yang belum mengenal Om Felix, jadi Om Felix ini adalah salah satu airsofter yang sangat concern di impresi Jermannya. Bisa kita lihat di media sosialnya, itu di Facebooknya dengan nama Felix Kristianto. Nah, teman-teman bisa lihat di sana. Nah, yang ingin gue tanyakan, dari sekian banyak impresi yang ada di Indonesia, teman-teman ikuti atau dalami, kenapa Om Felix itu memilih impresi militer Jerman? Apa sih yang membuat istimewa impresi ini buat Om Felix? Alasan saya buat memilih impresi Jerman ini karena emang pas dari SMP saya udah membaca buku soal Perang Dunia I, Perang Dunia II yang ada melibatkan di pihak Jermannya, dan setelah saya bermain airsoft sekitar pertengahan tahun 2000, saya pengen kayak mereka, impresi kayak Jerman pas Perang Dunia I atau Perang Dunia II. Tapi pas saat itu belum ada yang masuk ke sini, semua itu di luar negeri. Jadi ya saya memilih impresi Jerman yang paling mungkin buat saya jalankan di sini. Ya impresi itu ya impresi Jerman pas zaman sekarang, yaitu Bundeswehr, dan saya udah jalanin sampai sekarang. Kalau di Indonesia sendiri, apakah ada grup-grup online atau grup-grup di medsos yang memang membahas khusus impresi Jerman? Jika memang ada, buat teman-teman yang belum tergabung atau akan baru memulai impresi tersebut, apakah bisa bergabung di grup-grup tersebut, Om? Kalau soal grup khusus yang bahas impresi Jerman, sebenarnya kalau dibilang grup sih nggak ada ya. Soalnya nih jujur aja, yang main di segmen ini juga sedikit, mungkin nggak sampai 10 orang untuk satu Indonesia. Tapi ada satu tim airsoft yang mereka mencoba impresi Jerman, yaitu BCT21. Entah bisa dibahas lagi lebih lengkapnya BCT21 itu seperti apa. Om Felix ini untuk impresi Jermannya nggak hanya untuk kebutuhan foto sesi, dia itu konsisten juga dengan impresinya ini untuk sukir. Padahal orang-orang lain kadang-kadang suka ribet ngegir atau berimpresi buat sukir, tapi dia adalah salah satu orang yang memang kalau sukir, foto sesi atau kegiatan apapun tetap dengan full gearnya. Apa sih Om esensinya? Ya, pertanyaan itu juga kadang-kadang ditanyakan juga oleh teman-teman ketika saya main. Kenapa sih saya ngotot buat tetap menjalankan impresi saya pas lagi main atau pas lagi skirmish? Menurut saya itu adalah level pertama ketika Anda berimpresi. Kenapa? Karena impresi itu sebenarnya itu diambil dari kata bahasa Inggris, to impress, membuat orang-orang itu terkesima,
Jadi melihat Anda gitu loh, itulah impresi. Jadi sebenarnya tujuan impresi itu kan untuk orang bisa mengenal kita, dan atau kita mengenal orang banyak gitu loh. Istilah kasarnya ya pengen jadi beken kayak gitu. Selain kegiatan fotosesi dan sukir, Om Felix ini juga kerap sekali mengikuti kegiatan kompetisi gear atau disebut gear contest. Kenapa Om Felix merasa perlu ikut berpartisipasi dalam kegiatan gear contest dengan impresi Jermannya? Untuk menjawabnya, kenapa sih saya ikut acara semacam perlombaan gear atau gear contest? Sebenarnya itu gear contest itu buat saya itu sebenarnya lebih ke arah untuk saya bisa naik ke level berikutnya dari impresi ini. Kenapa? Karena di acara gear contest itu Anda tuh bisa memamerkan atau memperlihatkan atau dan menjelaskan barang-barang Anda ke semua orang, yang dimana kalau Anda lakukan itu pas di tempat skirmish itu bakalan dianggap aneh, karena mungkin Anda bakalan dicap orang sombong, orang suka pamer, dan lain-lain. Tapi kalau di acara gear contest itu Anda nggak masalah buat memamerkan semua gear Anda itu. Jadi di gear contest sebenarnya bukan acara siapa yang paling bagus, siapa yang paling keren, siapa yang paling mahal barangnya. Kalau buat saya tuh dari ajang saya untuk bisa ngepamerin barang-barang saya semuanya. Jadi kagak perlu lah ikut gear contest buat supaya dapat kemenangan, tapi ikutlah gear contest itu sebagai ajang pamer buat diri Anda sendiri. Karena kalau Anda bisa memamerkan barang Anda, otomatis impresi Anda itu atau to impress, kemauan Anda to impress ke orang itu semakin besar, dan ujung-ujungnya ya Anda tambah beken. Oke, sekarang waktunya Om Felix bisa menjelaskan dari A sampai Z atau dari atas sampai bawah gear-gear apa saja yang Om kenakan di impresi Jerman ini. Boleh disebutkan waktu itu mungkin dapetnya di mana, cara dapetinnya gimana, ya silakan. Monggo supaya kita dengerin. Oke, sebelum saya gear up, saya akan sekilas memperlihatkan gear-gear apa aja yang dapat dipakai pada impresi ini. Dilihat ada satu macam vest, 3 macam tas, 3 pilihan helm, 3 pilihan sepatu, dan 3 macam unit. Oke, sekarang saya akan mulai menjelaskan gear-gear apa aja yang bisa kita pakai untuk impresi pada kali ini. Saya akan mulai dari atas sampai bawah ya. Pertama adalah helm. Helm ini saya pakai adalah Mi 2000. Sebenarnya helm itu pilihannya sih banyak. Kita bisa pakai pas GT yang standar, atau ya Mi, atau juga Oscore pun juga bisa, atau dari kelasnya airframe pun juga bisa kita pakai. Kemudian ini ada saya pasang mounting dari LUCIE alias Lucinya NVG-nya Jerman. Kemudian belakang ada stroke-nya MS2000. Kemudian headsetnya saya memakai Contact 2 yang kemudian terhubung dengan radionya PRC 152. Kemudian turun lagi dari vest. Vest ini sebenarnya pilihannya banyak. Kita bisa pakai vest Jerman atau vest dari luar Jerman. Dari penampakannya sih CPC pun juga banyak dipakai. Cuman kali ini saya memakai dari vest Jerman, yaitu mereknya LHT. Kemudian magasinnya pun karena ini KR atau
atau personal combat SAR. Jadi magasin pun juga kita tidak perlu bawanya yang bejibun, kita cukup aja bawa 4 atau sampai 5. Ini 3, sini ada 2. Oke. Kemudian balik lagi ke bagian pakaian atau kita sebut dengan BDU. Saya memakai kemonya, ini adalah Titan Desert atau yang nama resminya adalah Ustantan. Meskipun orang-orang banyak memberi nama yang lain, yaitu Turpentan. Oke, saya memakai satu set dari baju dan celana. Kemudian saya juga memakai belt yang orang bilang sebutnya ada yang bilang ini blast belt, atau ada yang bilang juga war belt. Nah, ini beltnya bisa mungkin saya sebenarnya ada amoda, kemudian bisa diputar. Sini ada tas pinggang untuk kita ketigakan kita. Oke. Kemudian tas mediknya, saya memakai tas Lion Tiger, bisa dilihat di belakang. Di tas ini tertempel adanya CKP, Puniket, dan yang besar itu sebenarnya itu tandu. Oke, masuk ke bagian unitnya. Saya memakai G36 KH2 dengan versinya ini KSK Custom. Customnya bisa kita lihat dengan carry handle-nya yang semuanya rel dari Knight. Kemudian rasnya pun juga kerasnya dari Knight juga. Kemudian side-nya kita ngambil dari side-nya MP7. Aksesorisnya yang tempel adalah replika dari center LKM01 yang ini. Kemudian IOTEC 551 beserta multiplier-nya yang split kayak ini. Oke. Dari side A saya memakai P8 atau versi airsoftnya itu USB dengan holsternya holster Black Hawk dengan mountingnya ini mounting Bilan Eagle. Oke. Dari sepatu, kalau bisa dilihat, sepatu sebenarnya pilihannya sih keserah. Tiap operator itu punya pilihan sepatunya ini masing-masing. Kalau saya sepatunya memilih sepatu jatahnya udah suara aja. Ya ini High Air Power 9. Oke. Nah Om, jika di luar sana ada teman-teman yang emang baru ingin memulai berimpresi Jerman, apa aja Om step-stepnya yang harus dilakukan atau diperhatikan sehingga tidak salah beli atau salah pasang atau salah apapun salahan sehingga dia terarah. Buat teman-teman yang pengen mulai atau mau impresi Jerman atau impresi apapun juga lah, sebenarnya sih tahapnya sih saran saya sama dengan yang lain, yaitu ada ini sih 5 saran. Pertama adalah baca, kedua baca, ketiga baca lagi, keempat ini bertanyalah sama orang, maupun orang dari sini atau dari luar. Kelima itu Anda harus siap-siap buat menabung. Itu aja. Kalau ada rekan yang ingin bergabung ke sebuah komunitas atau tim yang khusus impresi Jerman, ada nggak tuh Om, infonya harus kemana? Untuk tim Airsoft yang khusus impresi Bundeswehr ini sebenarnya ada satu di sini, terutama di Jakarta, yaitu WCT 21.
yang ketuanya itu Emir Cesario. Buat profil tim ini kalian bisa cari aja di Facebook atau di Instagram. Ini udah tim lumayan lama sih, udah 10 tahun lebih sih dan mereka masih dari awal sampai sekarang tuh masih setia buat impresi Jermannya ini. Pertanyaan terakhir nih buat Om Felix. Dari semua pertanyaan gua, ada nggak sekiranya yang terlewatkan tapi menurut Om Felix perlu disampaikan? Mungkin buat tambahan edukasi buat teman-teman yang ingin memulai impresi ini, silakan. Oke, untuk menjawab pertanyaan yang terakhir, apakah ada yang kelewatan? Setiap kita melakukan impresi, kita harus sadar bahwa impresi itu terus berjalan. Dan makanya jangan cepat berpuas diri, jangan cepat sombong. Ingat, di atas langit masih ada langit. Sebagus apapun impresi kita, di luar sana, mungkin di belahan dunia lain, ada yang lebih bagus dari Anda. Ada yang lebih lengkap koleksi daripada Anda. Makanya untuk itu, janganlah cepat berpuas diri, tetap baca, tetap riset, tetap cari tahu perkembangannya gitu. Dan yang terakhir ini, tadi kan saya udah sebutin ada 2 level impresi. Impresi buat teman-teman kita sendiri, yaitu pas main. Satu lagi, impresi buat semua orang pas kita ikut gear kontes. Sebenarnya masih ada level yang terakhir buat saya, yaitu impresi buat diri saya sendiri. Maksudnya gimana? Jadi kita punya satu gear yang kita kagak bisa kasih pamer buat ke orang lain. Jadi emang gear itu dipakai buat kita sendiri. Tapi kalau kita pengen pamer, kita bakalan semacam diketawain sama orang. Kok lu mau sih beli kayak gini? Tapi buat punya barang itu merupakan adalah hal yang spesial buat saya. Bingung kan? Saya kasih satu contohnya. Ini buat orang awam mungkin ini cuma kaos kaki biasa, kaos kaki coklat panjang yang bisa ditemukan di toko manapun. Tapi sebenarnya enggak. Ini lihat, kaos kaki jatahnya Bundeswehr Jerman. Memang bukan barang yang mahal, harganya juga nggak sampai ini 100.000. Tapi buat saya merasa bangga, merasa nyaman punya barang kayak ini. Emang saya nggak bakalan bisa pameran ini pas main. Ini loh kaos kaki saya, atau pas lagi di gear kontes. Ini loh saya pakai kaos kaki standarnya Jerman. Itu kan bukan nilai plus sebenarnya kalau buat ke orang. Tapi buat saya ini satu yang koleksi yang bikin saya senang. Oke Om Felix, terima kasih atas waktunya. Jika ada teman-teman yang ingin mendalami impresi ini lebih dalam, bolehkah mereka mungkin saya langsung japri ke medsosnya Om Felix? Oke. Thank you Om Abu atas kesempatannya buat saya bisa muncul di konten channel YouTube-nya Selamat Kini Hari. Oke, kalau ada pertanyaan silakan tulis saja di kolom komentar atau di Facebook saya Felix Krisantoli, atau Instagram saya felixch_2004. Oke, sampai jumpa. Oke, my bro and sis, demikian dulu video singkat bincang-bincang kita dengan salah satu Geardo impresi Jerman, Felix Kristianto. Bila ingin berdiskusi lebih lanjut dengan Om Felix, bisa langsung ke media sosialnya di Facebook. Nanti gue kasih link Facebooknya di kolom deskripsi. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Di luar sana masih banyak virus. Ingat, kita boleh keluar, mall boleh dibuka, semuanya itu bukan karena COVID-nya aman, tapi karena ekonominya harus jalan. Oke? Demikian dulu, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!